Telah dikatakan bahwa kematian bukanlah kejahatan terbesar, melainkan keinginan untuk mati ketika tidak bisa mati. Bayangkan, kamu tidak bisa mati, tidak pernah menua selamanya. Kedengarannya akan sangat menyenangkan, bukan? Semua orang ingin hidup selamanya, tapi kita jarang memikirkan betapa traumatisnya mencapai keabadian. Bayangkan semua peristiwa sejarah masa depan yang akan kamu alami, tapi pikirkan semua orang yang kamu akan kehilangan, semua orang yang kamu cintai yang akan menjadi tua dan meninggal saat kamu tetap ada, tetap sama selamanya, membeku. Kalau kamu memiliki memori yang terbatas, itu akan menjadi lebih buruk. Tidak peduli siapa yang kamu kehilangan, setelah berapa abad kamu akhirnya akan melupakan mereka juga. Senyum mereka, tawa mereka, setiap detail dari mereka akan hilang darimu saat kamu hidup terus tanpa henti. Keabadian kemungkinan akan menjadi jalan yang sangat sepi, dan tidak ada seorang pun yang menjadi contoh yang lebih baik dari itu selain SCP-1440 atau dikenal sebagai pria tua dari antah berantah. Seperti yang dijelaskan oleh julukan itu, SCP-1440 muncul setidaknya pada pandangan pertama sebagai seorang pria dengan usia dan etnis yang tidak diketahui. SCP-1440 saat ini tidak ditahan, tapi juga tidak dianggap berbahaya atau jahat secara aktif oleh organisasi SCP. Dia menghabiskan sebagian besar hari-harinya berkeliaran di hutan belantara sendirian. Pada beberapa kasus, dia telah bertemu dengan organisasi. Ketika ditanya tentang namanya atau di mana dia dilahirkan, pria tua itu akan menolak untuk menjawab. Tidak jelas apakah ini karena dia tidak ingin membocorkan informasi pribadi tentang asal-usulnya atau karena dia tidak memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Laporan saksi mata menggambarkan pria tua dari antah berantah tampak seperti pria tua kira-kira berusia 80 tahun. Namun deskripsi tentangnya tidak berubah sama sekali dalam 50 tahun sejak keberadaan SCP-1440 pertama kali menjadi perhatian organisasi. Dengan dia selalu digambarkan terlihat sama dan tidak berubah. Dan hanya ada satu kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sana, SCP-1440 tidak menua. Jadi kamu mungkin bertanya-tanya, bukan? Apakah SCP-1440 hanyalah seorang pengembara abadi, seorang pria tua bertele-tele yang ditakdirkan untuk terus hidup lama setelah kita semua mati? Tidak persis begitu. Faktanya, itu hanyalah puncak dari gunung es. Setiap kali pria tua dari antah berantah melakukan kontak dengan populasi manusia atau apapun yang dibuat manusia, sifat anomalinya terungkap. Tidak secara instan karena dia harus tetap berhubungan dengan suatu populasi dan tetap dekat dengan mereka selama beberapa hari. Baru kemudian, efek buruk terjadi pada umat manusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya menjadi lebih jelas. Jika SCP-1440 tinggal terlalu dekat dengan manusia dan bangunan buatan dalam jangka waktu yang lama, peristiwa perusakan besar-besaran akan mulai terjadi di dekatnya. Peristiwa ini akan terus meningkat dalam ukuran dan skala sampai segala sesuatu di sekitar pria tua itu mati dan hancur. Manusia, bangunan, kendaraan, tidak ada yang tersisa di sekitarnya selain kehancuran total dan penuh. Yang bertahan hanyalah SCP-1440 sendiri, bersama dengan pakaian di punggungnya, karung yang dia bawa di satu bahu, sebungkus kartu remi, dan gelas kecil yang dia simpan setiap saat. Meskipun dia menyebabkan bencana dalam skala yang mengerikan kemanapun dia pergi, SCP-1440 tidak secara aktif jahat. Pria tua sepenuhnya menyadari efek yang dia miliki ketika ditempatkan terlalu dekat dengan peradaban terlalu lama. Tapi dia tidak menciptakan peristiwa-peristiwa yang merusak ini karena pilihan atau karena kebencian terhadap manusia. Kematian sepertinya mengikutinya, entah dia menginginkannya atau tidak. Dan karena alasan inilah, dia memiliki kehidupan yang menyendiri, mengembara dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan menghindari kontak manusia selama mungkin, atau setidaknya itulah niatnya. Tapi SCP-1440 tidak bisa menjauh terlalu lama. Pria tua dari antah berantah menderita dorongan untuk melakukan perjalanan dalam pola gerakan yang aneh dan sangat rumit. Dan terlepas dari upaya terbaik mereka, para peneliti dari organisasi SCP sejauh ini tidak dapat menganalisis pola ini dengan benar. SCP-1440 benar-benar tidak dapat menghentikan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak dapat memberikan informasi yang berguna tentang mengapa dia merasa sangat terdorong untuk melakukan perjalanan sedemikian rupa. Kemungkinan besar karena dia bahkan tidak menyadari hal itu terjadi. Tapi apapun alasannya, pria tua dari antah berantah pasti akan melakukan perjalanan dalam pola tak terduga yang selalu membawanya menuju peradaban, di mana dia akan bersentuhan dengan orang-orang dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran mereka. Karena kemampuannya yang tidak disengaja namun sangat merusak, SCP-1440 tetap tidak terkekang oleh organisasi SCP hingga hari ini. Semua upaya sebelumnya untuk menahannya telah mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi baik dalam sumber daya maupun nyawa anggota. Meskipun begitu, pria tua jauh dari berbahaya dan tidak menunjukkan penghinaan terhadap manusia. Dia bahkan rela dan tanpa perlawanan membiarkan dirinya ditangkap dan ditundukkan setiap kali organisasi berusaha menahannya. Meskipun dia tampaknya tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum segala sesuatu di sekitarnya dihancurkan dan dia dipaksa untuk memulai pengembaraannya sekali lagi. SCP-1440 pertama kali menjadi perhatian organisasi SCP lebih dari 50 tahun yang lalu. Selama perjalanan ke tempat kerja, salah satu staf penelitian organisasi didekati oleh seorang pria tua yang tampaknya berusia 80-an dan meminta bantuannya. Ketika dia bertanya bantuan apa yang dia butuhkan, pria itu mengatakan kepadanya bahwa
dia berharap organisasi SCP akan dapat menghancurkannya. Tidak hanya entah bagaimana dia mengetahui identitas dokter organisasi ini dan melacaknya, tapi SCP-1440 telah mencari organisasi sehingga mereka dapat mengakhiri keberadaannya yang abadi secara permanen. Organisasi membawa pria tua dari Anta Beranta untuk diinterogasi di salah satu fasilitas rahasia mereka. Sebuah kesalahan besar. Bahkan sebelum mereka mencoba untuk membuat teori tentang cara untuk menghentikan SCP-1440, seperti yang dia minta, lokasi organisasi telah sepenuhnya dilenyapkan. Lebih dari 100 anggota tewas dan hilangnya fasilitas juga menghancurkan 6 objek SCP tingkat aman dan Euclid. Sejak saat itu, setiap upaya untuk menahan pria tua dari Anta Beranta telah berakhir dengan cara yang hampir sama, dengan ratusan orang tewas dan perusakan properti senilai jutaan dolar. Sampai mereka memiliki cara jitu untuk menahan SCP-1440 dan kekuatan penghancurnya, pilihan terbaik mereka adalah fokus mengamatinya dari jarak yang aman dan mencoba memprediksi pola perjalanannya untuk menjauhkannya dari warga sipil. Tapi tetap saja, organisasi telah bertahan dengan menangkap SCP-1440 meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Selama waktu ini mereka telah melakukan banyak wawancara, setiap kali belajar lebih banyak tentang makhluk abadi yang suka menyendiri dan berbagai eksploitasinya. Selama berabad-abad, beberapa catatan wawancara ini telah berhasil bertahan dari kekuatan destruktif dari kemampuan anomali pria tua dari Anta Beranta. Namun ada satu transkrip wawancara dari upaya keempat organisasi untuk menahan SCP-1440 yang dicatat dan disimpan ke server jauh di luar lokasi. Sebelum wawancara dimulai, kedatangan SCP-1440 ke area tersebut sudah mulai menimbulkan efek buruk pada staf organisasi. Sejumlah anggota dilaporkan mengalami sakit kepala parah dan mual. Selama 2 hari berikutnya, banyak filter pemurnian air di lokasi itu ditemukan tidak berfungsi. Tak lama setelah itu, hanggar di lokasi itu runtuh, menewaskan beberapa penerbang organisasi. Selain itu, seorang anggota penelitian ditemukan menderita kelumpuhan total pada kedua ginjal dan paru-paru secara bersamaan. Meskipun dalam kesehatan fisik yang sempurna, SCP-1440 patuh dengan organisasi seperti sebelumnya, duduk dengan seorang dokter untuk memulai wawancara. Pria tua dengan cepat memuji organisasi SCP atas upaya mereka yang berkelanjutan untuk menangkap dan menahannya. Meskipun 3 kali sebelumnya semuanya berakhir dengan bencana. Dia menyatakan bahwa dia sekarang tahu organisasi tidak dapat membantunya mengakhiri keabadiannya dan bahwa itu adalah kepentingan terbaik mereka untuk membebaskannya. SCP-1440 kemudian memperingatkan dokter bahwa kakak pertama berdiri di belakang mereka. Selama wawancara sebelumnya, pria tua dari Anta Beranta telah membuat kiasan yang mirip dengan sekelompok saudara, 3 diantaranya tepatnya. Kali ini dia sedikit menjelaskan siapa saudara-saudara ini. 3 ya, berbeda, tapi satu dan sama. Semua kejam, semua pendendam, semua mampu menyimpan dendam untuk waktu yang lama. Mereka adalah penyebab kemalanganku dan karena itu juga penyebab kemalanganmu. Pada saat itulah SCP-1440 sepertinya memperhatikan sesuatu yang berdiri di belakang dokter yang mewawancarainya dan memperingatkan bahwa kakak kedua sekarang telah bergabung dengan yang pertama. Dia mengklaim waktu hampir habis dan bahwa organisasi perlu membebaskannya demi keselamatan mereka sendiri sebelum terlambat. Dokter dengan sopan menolak dan menanyakan tentang kakak ketiga. SCP-1440 sepertinya menggambarkan sosok yang sulit dipahami yang tidak pernah muncul di hadapannya. Tapi pria tua dari Anta Beranta sepertinya menyiratkan bahwa satu pandangan sekilas dari kakak ketiga yang misterius ini akan membebaskannya. Mungkin yang dia maksud dengan menyembuhkan keabadiannya yang tersiksa, atau setidaknya membuat SCP-1440 aman untuk berada di sekitar orang-orang tanpa menyebabkan kehancuran mereka. Yang ketiga tidak pernah muncul. Dalam hal itu, dia lebih kejam dari kedua saudaranya karena dia tahu kehadirannya adalah satu-satunya hal yang akan membebaskanku. Saya telah menghabiskan waktu yang tak terhitung untuk mencarinya, mencoba mengembalikan hadiah dan yang saya menangkan dari saudara-saudaranya, tapi tidak berhasil. SCP-1440 berkomentar bahwa kakak kedua meletakkan tangannya di bahu dokter, menganggap itu sebagai pertanda malapetaka dan kematian dokter yang akan segera terjadi. Pria tua memberi satu peringatan terakhir. Jika Anda memilih untuk menantang kematian dalam permainan kartu seumur hidup Anda, ada satu hal yang tidak boleh Anda lakukan, menang. Tepat pada saat itu, perangkat nuklir yang disimpan di lokasi sebagai anti gagal diaktifkan. Melewati semua protokol keamanan dan anti gagal, seluruh fasilitas organisasi dihancurkan, membunuh setiap anggota dalam sekejap dari penghancuran atom. Seminggu kemudian, ada sosok terlihat lebih dari 3.000 km jauhnya dari lokasi ledakan. Seorang pria tua yang tidak mengalami kerusakan akibat ledakan atau keruntuhan. Tampaknya melalui kiasan samarnya kepada 3 saudara laki-laki dan permainan kartu, SCP-1440 memperoleh keabadiannya dari kematian itu sendiri, atau lebih tepatnya sekelompok entitas yang dikenal sebagai saudara kematian. Meskipun mereka telah disebut sebagai nama yang tak terhitung jumlahnya oleh budaya dulu dan sekarang di seluruh dunia: Dewa Tua, Sang Kematian, Yulu, Yama, Sitegarba. Ketiga bersaudara ini lebih dari sekedar trio malaikat maut yang mengumpulkan jiwa-jiwa orang mati. Mereka pada kenyataannya bertanggung jawab atas penciptaan
segala sesuatu yang ada seperti yang kita ketahui, mengatur semua realitas dan memutuskan kapan setiap bagian darinya harus mencapai akhir yang tak terhindarkan. Tampaknya dengan menantang saudara kematian ke permainan kartu SCP-1440 dikutuk dengan umur abadinya, sementara juga menyebabkan kematian ribuan orang tanpa pilihan atau persetujuan. Barang-barang yang dibawa pria tua bahkan hadiah saudara kematian dimenangkan dalam permainan kartu yang sama. Meskipun penggunanya terbatas, mereka sangat kuat dan dapat mengurangi pengaruh saudara pada kumparan fana. Gelas kaca berisi obat kehidupan, setetes yang mampu menyembuhkan orang yang paling sakit dan menyelamatkan mereka dari cengkraman kematian. Kartu permainan yang disimpan pria tua adalah kartu takdir, memegang kekuatan untuk menantang otoritas kematian dan mengubah nasib, mencegah perang, kematian, dan bencana. Akhirnya, wadah semua kematian mampu membawa apa saja di dalamnya, termasuk malapetaka yang tak terkatakan dan bahkan kematian itu sendiri. Saat populasi manusia menyebar lebih jauh ke daerah yang sebelumnya tidak berpenghuni, semakin sulit bagi SCP-1440 untuk menghindari kontak dengan manusia, ditarik ke mereka oleh paksaannya yang tak terbendung. Dia terus hidup selama berabad-abad yang menyebabkan kehancuran dan kematian dimanapun dia mengembara. Berdoa saja agar pria tua itu tidak pernah menemukan jalan ke kotamu. Sekarang tonton SCP-1879 Salesman Indoor dan SCP-2852 Orang Gila Penghancur Pesta yang Sadis Sepupu Johnny untuk lebih banyak pria aneh yang benar-benar tidak ingin kamu temui.